Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng My Story Channel. Kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga semuanya sehat walafiat, berkah dan melimpah rezekinya dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman, ini udah mau lebaran ya, seminggu lagi menuju lebaran dan kita akan mulai pantau arus mudik teman-teman di lebaran Idul Fitri 2026 nih di jalur puncak teman-teman ya. Seperti apa ya jalur mudik hari ini di jalur puncak menuju ke Cianjur, dan kita mulai perjalanan dari sini teman-teman. Nah, ini jalan menuju ke Taman Bunga, Kota Bunga, ke Puncak 2 teman-teman, ke Yon Armed ke sana ke bawah, dan itu menuju puncak, dan di belakang saya tentunya menuju ke Cianjur teman-teman ya. Kita lihat kondisi arus lalu lintas di jalur mudik puncak di lebaran Idul Fitri tahun 2025. Oke teman-teman, nah kita mulai perjalanan kita hari ini. Sejauh ini arus mudik menuju ke Cianjur masih tampak lengang teman-teman ya. Ini pada weekend ya, ini hari Minggu teman-teman, di Minggu tanggal berapa ya, ini saya lupa kalender saya mah. Nah, dan ini jembatan Ciloto teman-teman. Arus mudik menuju ke Cianjur ataupun menuju ke arah Bogor relatif masih lengang teman-teman ya. Belum ada penumpukan yang signifikan gitu. Ini mungkin masih jauh lebarannya gitu ya. Ini masih seminggu terakhir nih bahasanya, terakhir puasa dan silakan. Ini weekend nih, biasanya weekend padat banget itu puncak ya. Puncak, jangan takut teman-teman, kalau misalkan memang sudah merasa lelah dan kemalaman di sini, di kiri saya ataupun di kanan saya itu banyak penginapan ataupun hotel yang tentunya menyediakan jasa penginapan teman-teman ya. Ada hotel, ada penginapan banyak yang di kiri, baik masuk ke sana ke dalam juga ada tuh, ataupun di sebelah kanan teman-teman. Jadi jangan takut kalau misalkan sudah merasa kelelahan di puncak, ya sudah istirahat saja teman-teman, cari penginapan terdekat ya. Mau penginapan, mau hotel, mau villa, banyak gitu teman-teman. Atau mau yang ngecamp sekalian itu ada juga di Pasir Subuh ya di sini. Dan ini adalah bioskop yang tidak pernah jadi teman-teman ya. Ini di Cinema waktu itu, sebuah bioskop yang saat itu sebetulnya ditunggu masyarakat Cianjur. Setelah sekian lama Cianjur nggak punya bioskop, tapi setelah jadi di demo gede-gedean teman-teman, jadi ya nggak pernah beroperasi. Dan sekarang ada plat jual. Sebelah kanan adalah Rindu Alam Story teman-teman, restoran yang legendaris sebetulnya Rindu Alam di sana, yang sekarang jadi Asap Strawberry, dan sekarang buka lagi di situ namanya jadi Rindu Alam Story. Jadi kapan-kapan mampir ke situ ya. Si rumah makan Rindu Alam itu salah satu rumah makan yang legendaris di Cianjur teman-teman. Itu masih lengang teman-teman. Di pos pengamanan polisi PJR Puncak juga aktivitas biasa aja teman-teman, tidak ada aktivitas yang berarti, dan penjaga paling nampak 1-2 orang di dalam teman-teman ya gitu. Jadi sepertinya memang pantauan arus lalu lintas memang tidak padat ya, belum padat seperti arus mudik pada lebaran sebelumnya. Dan untuk teman-teman yang kelaparan di jalan ataupun kehausan, jangan takut juga teman-teman, tempat mokel di sini tersedia banyak ya. Jadi ya yang mau mokel silakan saja, itu urusan masing-masing ya teman-teman. Tuh pas mudik gitu, nah keadaan sopar ya diwenangkan, diperbolehkan dalam keadaan dalam perjalanan ya. Nah, pas mokel kiri kanan banyak teman-teman, tuh kalau yang mau mokel. Dan untuk teman-teman yang kehausan, silakan senang makan kecap tuh, kecapnya teman-teman gede. Kalau misalkan haus minum kecap, silakan di situ, kecapnya gede tuh. Dan dulu jadi salah satu ikon puncak tuh botol kecap yang gede itu teman-teman ya.
Dan sementara ini teman-teman PKL yang di motor sudah banyak siap-siap untuk apa namanya, mungkin nanti ada yang kelaparan di jalan gitu ya. Banyak nih, mulai dari sini sudah ada. Kalau kemarin waktu hari Jumat kosong ya gitu, PKL tuh pada nggak ada, mungkin karena itu masih pagi ya saya lewat tuh. Nah, sekarang nih lumayan sore nih, saya jam berapa nih? Jam 2. Dan ini ada Puncak Asri Restoran Cafe nih baru teman-teman. Silakan teman-teman berkunjung kapan-kapan. Cuaca cerah teman-teman, tidak hujan sekarang, alhamdulillah. Oh teman-teman, tempat mokel. Allah. Memang gitulah. Jadi ya namanya di perjalanan, nah ya teman-teman. Dan setahu saya memang diperbolehkan. Ya silakan saja lah gitu kan. Pilihannya banyak di sini. Nanti kalau teman-teman lewat ya nanti lihat sendiri gitu ya. Dan ini nih yang selalu menjadi favorit tempat nongkrong di puncak daerah sini luar Pati. Rame teman-teman, banyak yang parkir ya. Itu mungkin beristirahat di kiri ataupun di kanan, banyak yang parkir. Oke lah. Dan ini sangat lengang teman-teman, sangat lengang di hari ke berapa ya, 25 kalau nggak salah di puasa di di hari ke-25 puasa. Jalur puncak masih lengang teman-teman, belum terlihat kepadatan arus mudik yang signifikan teman-teman. Ini masih seperti awal-awal puasa aja, seperti biasa. Tuh teman, aduh ini jalur terbaik nih. Ini Asep Strawberry sudah buka, teman-teman, buka jam segini. Strawberry tuh banyak yang berkunjung, alhamdulillah ya. Bulan puasa juga masih ada yang makan jam segini gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Nanti saya mau bikin hius melon. Nah, lewat hius melon di sebelah sini nih. Itu Asep Strawberry dan hius melon. Ya agak keren. Nah teman-teman, jalur masih oke. Masih belum terlihat kepadatan yang signifikan di jalur puncak di hari ke-25 puasa kali ini teman-teman ya. Telaga Saat sepi ya, namanya main-main ke telaga mungkin, tapi di dalamnya mungkin banyak yang ngabuburit teman-teman ya. Menjamur teman-teman ya, tenda-tenda darurat pengungsian orang-orang gitu yang mau ngopi, jamur. Aduh ya itulah, saya mah udah malas berkomentar gitu ya soal PKL, karena memang saya tidak punya kepentingan dan tidak punya juga apa ya, kompetensi untuk memberikan solusi bagi PKL yang ada di puncak ini teman-teman ya. Yang jelas memang pihak pemerintah ya yang memberikan solusi gitu kan, seperti apa biar jalur puncak ini ya enak dipandang, enak dilalui gitu teman-teman ya. Nah ini mulai agak padat ke arah turun teman-teman, ke arah Bogor. Sepertinya ya biasa buka tutup lah ya, tapi belum sih, ini masih 2 jalur.
lumayan padat di sini ke arah Bogor teman-teman ya. Ke arah Bogor lumayan padat, dan menjelang sore rupanya ini orang-orang banyak mau pulang, yang dari Bandung, yang dari Bogor, yang dari Sukabumi, yang lewat Cianjur tuh mungkin menjelang sore pada pulang teman-teman. Jadi agak padat ya. Dan ini tahun teman-teman, tahun. Ya tahun juga nggak terlalu padat lah ya, nggak terlalu signifikan. Tuh malah relatif kosong ya, yang itu pun yang apa namanya, yang beribadah di Ataun. Ada pohonnya sekarang kasih 50 juta sama Pak Deddy. Kita lihat dulu. Nah, dan ininya sih masih, ini sepertinya tempat pengolahan sampahnya teman-teman ya tuh. Di atas. Tip masih aman lah teman-teman lah ya tuh. Harus mudik lancar sangat gitu teman-teman. Dari yang arah Cianjur ke Bogor ataupun arah Bogor ke Cianjur masih relatif sangat lancar teman-teman ya, sangat lancar. Bisa dia tahu nih teman-teman. Sebetulnya puncak tuh yang masih enak banget dilihat tuh pohon-pohonnya di daerah sini teman-teman. Pantauan arus mudik hari ini sampai Ataun ya, dari Hanyawar sana yang di Pacet sana Cimacan sampai Ataun ini teman-teman, dan kendaraan masih relatif lancar di siang hari ini teman-teman.
teman-teman tetap berhati-hati meskipun jalan lengang teman-teman, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan selama perjalanan mudik Anda di Lebaran 2026 ini. Dan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat Lebaran juga untuk yang merayakan. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih sudah nonton video sampai akhir. Saya Mang Is pamit untuk tukang di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.